Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulail arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini untuk sekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan menikmati indahnya dan nikmatnya ibadah di waktu pagi. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan, rahmah, maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir ringkas Quran surah Al-Haqqah. Setahu saya dan seingat saya kemarin kita sampai di ayat ke-12. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan kata Al-Haqqah sampai 3 kali untuk menunjukkan perkara hari akhir atau perkara hari kiamat itu tidak boleh diremehkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan beberapa umat-umat terdahulu yang Allah binasakan. Allah mengawali dengan menceritakan kebinasaan kaum Samud, dilanjutkan kaum Ad, dilanjutkan Fir'aun dan umat-umat sebelum Fir'aun, kemudian kaumnya Nabi Lut, kemudian kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah-kisah tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy mengatakan, sesungguhnya yang aku ceritakan kepada kalian itu hanya bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang memiliki telinga-telinga yang sadar. Karena telinga itu kan dua macam. Ada telinga yang sadar, ada telinga yang tidak sadar. Telinga yang sadar itu kalau mendengar hal-hal yang bermanfaat, segera mengambil sikap. Kalau itu kebaikan dilakukan, kalau itu keburukan dijauhi. Tapi kalau telinga yang tidak sadar, mau itu kebaikan atau keburukan tidak berfaedah sama sekali. Bahkan telinga yang tidak sadar itu lebih cenderung kepada pembangkangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpindah kepada paragraf yang baru berbicara tentang kondisi di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berkata, fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Dan tatkala tiupan sangkakala itu ditiup sekali. Kemarin sempat kita bahas, menurut jumhur ulama Israfil itu niupnya 2 kali. Berdasarkan sabda Nabi, ma baina nafkhataini arba'un. Jarak antara 2 tiupan itu 40. Perawi hadis ini adalah Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah ditanya, 40 itu 40 apa? 40 harikah? Abu Hurairah mengatakan, apa itu? 40 pekankah? Abu Hurairah masih mengatakan apa itu? 40 bulankah atau 40 tahunkah? Abu Hurairah kemudian mengatakan apa itu? Menunjukkan beliau lupa apakah Nabi memberikan keterangan 40 itu hari, pekan, bulan atau tahun. Kemudian setelah itu Abu Hurairah menceritakan di hari kiamat setelah Allah memerintahkan Israfil meniup 2 kali, Allah turunkan hujan untuk menghidupkan manusia dari alam kuburnya. Tetapi ada juga segelintir ulama yang mengatakan tiupannya 3 kali. Tiupan pertama untuk menakut-nakuti, tiupan kedua menghancurkan alam semesta, dan tiupan ketiga untuk membangkitkan dari alam kubur. Wallahu a'lam. Dari 2 pendapat ini lebih cenderung lebih kuat pendapat yang pertama daripada pendapat yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa humilatil ardu wal jibalu fatukkata dakkata wahidah. Kemudian yang namanya bumi dan gunung-gunung akan Allah angkat
kemudian dibenturkan dengan sekali benturan. Allah menggunakan kata adak yang menunjukkan benturan yang sangat keras yang mengakibatkan keduanya hancur total. Baik yang namanya bumi maupun gunung-gunung itu nanti akan berujung menjadi debu. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu yang namanya hari kiamat benar-benar terjadi. Allah kemudian menghadirkan istilah kedua untuk hari kiamat yaitu al-waqi'ah. Dari kata waqa'a yang artinya terjadi. Kemudian Allah melanjutkan wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Kemudian langit terbelah dan saat itu langit menjadi lemah. Dulu pernah kita bahas kalau diurutkan apa yang terjadi pada langit di hari kiamat ada 5 kejadian yang terjadi pada langit. Yang pertama, langit itu retak. Kemudian setelah retak terbelah menjadi belahan yang besar. Ketika sudah terbelah maka langit menjadi lemah. Karena lemah maka langit sudah tidak mampu lagi menahan benda-benda langit. Maka yang namanya planet, bintang dan sebagainya itu berjatuhan dan bertubuhkan. Kemudian yang keempat, Allah jadikan langit itu seperti bulu hewan yang dicabut. Dan yang kelima, Allah akan gulung yang namanya langit. Jadi ada 5 hal yang terjadi pada langit di hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idin samaniyah. Pada saat itu para malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan arsy-Nya Rabbmu dipikul oleh 8 malaikat. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata 8. Pendapat pertama, 8 itu adalah bilangan setelah 7 sebelum 9. Berarti 8 beneran. Ada juga yang mengatakan 8 di sini maksudnya 8.000. Kata alafnya dihilangkan, tetapi dimaknai atau dipahami 8.000 malaikat akan menjunjung arsy-Nya Allah. Kemudian yang populer juga di antara para malaikat 8 di sini adalah samaniyata sufuf, 8 baris. Tetapi tidak ada keterangan satu barisnya itu berapa. Mau dikatakan 8.000 atau 8 baris, hanya Allah saja yang tahu. Tetapi berdasarkan sabda Nabi, malaikat itu kakinya berada di lapisan bumi yang paling bawah, yaitu yang nomor 7, dan kemudian kepala mereka hampir menyundul arsy-Nya Allah. Menunjukkan malaikat itu bukan makhluk yang kecil, bukan makhluk yang mungil, tapi makhluk yang besar. Dan salah satu makhluk Allah yang besar, yang mudah kita lihat adalah langit. Tetapi sebesar-besarnya langit masih ada yang lebih besar, yaitu kursinya Allah. Sebesar-besarnya kursinya Allah masih ada yang lebih besar, yaitu arsy-Nya Allah. Nabi dalam sebuah hadis menggambarkan ada yang disebut dengan cincin, ada yang disebut dengan padang pasir. Seluas-luasnya langit itu seperti sebuah cincin, dan kursinya Allah itu seperti padang pasirnya. Berarti langit yang selama ini kita duga sangat luas, masih ada yang lebih luas dan lebih besar. Perbandingannya seperti satu buah cincin dengan padang pasir. Dan seluas atau sebesar-besarnya kursi Allah, masih ada yang lebih besar, yaitu arsy-Nya Allah. Nabi menggambarkan cincinnya itu kursinya Allah dan arsy-Nya itu adalah padang pasir. Menunjukkan betapa agungnya Allah kalau makhluknya saja sebesar ini. Terkait dengan pembahasan kursi, arsy dan sebagainya, kalau kita lihat di medsos terjadi perdebatan tentang apakah Allah itu menempati ruang dan waktu atau tidak. Di antara ulama yang mengatakan tidak menempati ruang dan waktu adalah Ustadz Abdul Somad, hafizahullah ta'ala. Beliau mencegah umat ini untuk punya pemikiran meskipun ada istilah kursi dan arsy singgah sana.
Tapi jangan samakan kursi dan singgasananya Allah seperti kursi dan singgasananya raja di dunia. Karena yang namanya kursi itu pasti lebih besar daripada yang menduduki. Ya kan? Kursi saya ini lebih lebar, lebih besar daripada saya, sehingga ketika saya dudukin dia tidak rusak, tidak pecah. Maka kalau kemudian akhirnya ada pemikiran kursi Allah berarti lebih besar daripada Allah, arsy Allah lebih besar daripada Allah, itu adalah pemahaman yang batil. Akidah atau pemahaman seperti ini diantaranya diyakini oleh Ustadz Abdul Somad. Tetapi ada juga kelompok berseberangan seperti yang diyakini oleh beberapa saudara-saudara kita Salafi yang terkesan seakan-akan Allah itu berada di sebuah tempat, berada di sebuah waktu. Kemudian dihadirkanlah hadis-hadis yang mengisyaratkan hal tersebut, misalnya innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Berarti seakan-akan ada pergerakan. Allah meninggalkan kursinya, meninggalkan arsy-nya, kemudian menuju ke langit dunia. Wallahu alam, kita jangan termasuk yang memperuncing perdebatan ini. Cukup perdebatan ini dilakukan oleh orang-orang yang ilmunya sudah tinggi saja. Karena seandainya pun kita salah dalam memahami, entah pro yang seperti Ustadz Abdul Somad atau pro seperti saudara-saudara kita Salafi, tidak menyebabkan kesalahan kita dalam meyakini menjadikan kita kafir. Paham ya? Biar itu menjadi perdebatan mereka, kita sebagai seorang awam tidak perlu terlalu memperdalam dan memperuncing perbedaan pendapat tentang masalah kursi, arsy dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yauma idin tuqraduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan ditampakkan kepada Allah dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Ditampakkan di sini para ulama sepakat kita akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Bahkan saking dahsyatnya Allah menyisipkan informasi, tidak ada satupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi di sini apa? Pendapat pertama adalah amal manusia. Meskipun ada orang yang berusaha menutup amal, entah baik atau buruk serapat mungkin, nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dimaksud dengan tidak tersembunyi itu adalah manusianya. Seluruh manusia tanpa terkecuali akan kumpul di padang mahsyar. Siapapun dia, mau dia orang biasa, nabi atau rasul, semuanya kumpul. Tidak seperti kejadian di dunia yang mungkin ketika diajak kumpul ada orang sembunyi. Kayak di sekolah saya itu kalau ada kegiatan upacara, ada murid-murid yang sembunyi di kelas, gitu ya. Mungkin sampai upacara selesai nggak ketahuan gurunya. Tapi kalau di akhirat nanti seluruh manusia tanpa terkecuali hadir. Ada juga yang menafsirkan tidak tersembunyi itu maksudnya auratnya. Karena ketika kita dibangkitkan dari kubur, kita dalam keadaan telanjang. Dan ada juga yang menafsirkan tidak tersembunyi itu adalah terlihat siapakah yang mukmin dan siapakah yang kafir. Wallahu a'lam. Kalau kita renungkan, 4 hal ini memang bakal Allah tampakkan. Sehingga 4 tafsiran ini bisa jadi semuanya benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan nasib orang yang beruntung dan nasib orang yang tidak beruntung. Allah mengawali dengan berkata, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'uqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, maka dikatakan kepadanya, bacalah kitabmu. Pertanyaan saya, orang kalau dapat kitab dengan tangan kanannya siapa? Yang ngasih atau yang dikasih? Yang ngasih apa yang dikasih? Tangan kanan di sini maksudnya siapa? Ya, dua-duanya. Yang ngasih dengan tangan kanan, yang dikasih pun menerima dengan tangan kanan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan optimisme dan rasa gembira orang yang dapat dengan tangan kanan atau dari tangan kanan itu dengan mengatakan inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku sudah menduga aku akan bertemu dengan hari hisab ini. Fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia dimasukkan ke dalam kehidupan yang diridhoi, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Allah menekankan surga itu tinggi karena memang surga itu bertingkat-tingkat. Karena amalan seseorang itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Sangat tidak adil kalau ada orang yang malas ibadah, surganya satu level dengan yang rajin ibadah. Maka bentuk keadilan Allah kepada para pelaku kebaikan yang kuantitas dan kualitas mereka saja tentu berbeda, maka tingkatan surganya pun juga berbeda. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan kutufu hadaniyah. Batang-batang pohon buah di surga itu dekat-dekat. Saking dekatnya, ada yang menafsirkan kondisi pohon di surga dan di dunia itu terbalik. Kalau di dunia itu akar di bawah, buah di atas, tapi kalau di surga buah di bawah, akar di atas. Ini saya pernah dengar pertama kali dari mendiang Ustadz Zainuddin MZ rahimahullah. Tapi ada juga yang menafsirkan tetap kok seperti penampilan pohon di dunia, tapi dia tidak tinggi sehingga orang tidak butuh usaha yang berat untuk mendapatkan buahnya. Bahkan disamakan dengan minuman surga yang bisa mendatangi orang yang ingin minum, makanan di surga pun, buah di surga pun juga menghampiri orang yang akan memakannya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis Nabi menggambarkan ada orang yang ketika masuk surga dia sedang tiduran di atas tempat tidur, ingin makan, maka makannya itu kemudian mendatangi dirinya. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan qulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan kenikmatan disebabkan apa yang sudah pernah kalian lakukan di hari-hari yang lalu. Ini sebagai tafsiran perkataan Allah, udkhulul jannati bima amiltum. Masuklah ke dalam surga dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Orang masuk surga yang pernah saya katakan bukan karena amalnya, tapi karena keridhaan. Dan Allah itu menunjukkan ridho kepada seorang hamba dengan cara dibuat beramal. Paham ya? Amal itu tidak bisa membeli surga. Amal itu cuma bisa mengundang ridhonya Allah, dan ridhonya Allah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Maksud amal tidak bisa membeli surga itu apa? Amal kita sebanyak apapun tidak mungkin bisa membeli kenikmatan surga. Tetapi amal kita itu bisa mengundang keridhaan Allah, dan ketika Allah sudah ridho, Allah memasukkan hambanya ke dalam surga. Jadi amal itu pengundang ridho, bukan amal sebagai tiket atau pembeli jaminan untuk masuk ke dalam surga. Maka di antara orang-orang yang beruntung adalah orang yang paling banyak amalnya. Kemudian yang kedua, saya juga pernah membaca artikel dalam sebuah situs bahasa Arab, seringkali Allah mendahulukan makan baru minum. Karena memang urutan yang benar itu adalah makan dulu baru minum. Meskipun mungkin prakteknya tidak harus makanan utama kemudian minum. Para pakar kesehatan mengatakan makan yang benar itu diawali dengan buah. Baru makanan utama, baru minum. Kenapa diawali dengan buah? Untuk memudahkan lambung ngasih pelicin dalam saluran pencernaan kita. Sehingga ketika orang makan makanan besar, agak diringankan dengan makan buah dulu. Tidak seperti kebanyakan negara kita yang malah menganggap makan buah belakangan, disebut dengan pencuci mulut. Enggak, makan yang benar tuh kayak Nabi. Nabi itu makan buah dulu baru makan utama, minum. Bahkan saya pernah mendengar juga Ustadz Dr. Zaidul Akbar itu pernah mengatakan kalau tidak minum pun tidak mengapa. Tapi kalau kemudian minum juga nggak apa-apa. Tapi konon lebih baik
kalau ada orang bisa makan tanpa minum. Cuma model kayak kita, belum makan aja udah nyiapin minum. Berarti pasti minum gitu ya. Pasti minum. Ya, kalau saya sih mengamati perkataan Ustadz Zaidul Akbar ini menunjukkan kalau bisa makanan itu yang berserat, yang basah dan sebagainya. Hindari makanan-makanan yang tidak berserat. Kalau makan berserat, makan sayur, makan buah itu tanpa minum kan bisa. Tapi kalau kemudian ini tidak berserat, tanpa minum susah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kelompok kebalikannya, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna an himaliyah halaka anni sultaniyah. Allah kemudian menghadirkan rentetan perkataan orang yang menerima dengan tangan kiri. Ada yang menafsirkan berarti kebalikannya, diserahkan dengan tangan kiri, menerima dengan tangan kiri. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi pernah menafsirkan ada juga orang yang menerima tangan kirinya nggak normal. Umumnya menerima dengan tangan kiri itu gini, tapi ada orang-orang yang menerima dengan tangan kiri itu punggungnya, tangannya diletakkan di belakang punggung. Terus kitabnya nanti gimana kalau tangannya di belakang punggung? Nembus dadanya. Sebagai bentuk penghinaan kepada orang yang menerima dengan tangan kiri. Jadi udah diserahkan dengan cara yang kasar, dengan tangan kiri, tapi nembus dada dulu untuk menyiksa dirinya, dan diterima dengan tangan kirinya di belakang punggung. Itu salah satu tafsiran dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang menunjukkan betapa tersiksanya orang itu kalau kemudian menerima buku catatan amal dan nasib dengan tangan kiri. Sekaligus juga untuk mengingatkan Bapak dan Ibu ya. Saya masih melihat Bapak dan Ibu kalau makan dan minum dengan tangan kiri. Maka itu perbuatan yang mohon maaf tercela. Sampai-sampai ketika Nabi menegur seorang sahabat yang makan dengan tangan kiri, Nabi tanya, emang tangan kananmu kenapa kok kamu makan dengan tangan kiri? Laki-laki ini kemudian berbohong kepada Nabi, tangan kanan saya lagi sakit. Padahal sehat saat itu. Tapi karena dia berbohong kepada Nabi, Allah jadikan tangan kanannya itu lumpuh. Paham ya? Menunjukkan betapa ditekankannya makan minum dengan tangan kanan. Boleh libatkan tangan kiri kalau memang itu sifatnya membantu. Seperti kalau kita minum dari mangkok atau wadah yang besar dengan satu tangan saja nggak bisa, bolehlah dengan dua tangan. Minum dengan botol, botolnya berat, dengan tangan kanan saja berat, dibantu dengan tangan kiri. Silahkan kalau memang tangan kiri ini sifatnya membantu, bukan utama. Bahkan saya pernah mendengar ulama-ulama Al-Azhar itu kalau mau menerima ulama-ulama baru, diajak makan dulu. Di antara pertimbangan mereka untuk memasukkan dia dalam jemaah para ulama Al-Azhar itu adalah dilihat makannya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Kalau dominan dengan tangan kanan, peluang masuknya besar. Bahkan ada ulama Al-Azhar begitu menekankan untuk dirinya makan harus dengan tangan kanan. Kalau makan tuh tangan kirinya ditaruh belakang. Subhanallah, mencegah tangan kiri itu jangan sampai ikut-ikutan kecuali terpaksa. Kecuali sifatnya membantu. Maka makan dan minum itu ibadah. Kenapa? Karena setiap kita makan dan minum, kita renungkan bagaimana Nabi makan dan minum. Segala sesuatu yang kemudian disandarkan kepada Nabi, itu kata para ulama adalah ibadah apabila diniatkan dengan ikhlas dan ittiba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ketika orang ini tahu dia dapat kitab dengan tangan kiri, dia kemudian berharap moga-moga hisab itu tidak ada. Seandainya pun nanti akhirnya dihukum sebagai orang yang celaka, moga-moga ketika masuk neraka langsung mati. Jadi pengennya dia kayak di dunia, sakit, tersiksa banget, mati. Tetapi harapannya tidak Allah kabulkan, karena neraka dan surga itu sudah tidak ada kematian lagi. Yang ditandai Nabi itu menyembelih seekor domba,
dominan warna putih, ada warna hitamnya. Kemudian Nabi ketika didatangkan seekor domba itu berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, kalian tahu nggak apa ini? Penduduk surga menjawab, kami tahu ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkata kepada penduduk neraka, kalian tahu nggak apa ini? Kami tahu ya Rasulullah. Mereka tahu karena kambing atau domba ini adalah simbol kematian. Yang kemudian akhirnya kambing atau domba itu disembelih oleh Nabi, maka itu menjadi awal kebahagiaan penduduk surga dan awal kesengsaraan penduduk neraka. Karena dengan disembelihnya domba atau kambing itu, bagi penduduk surga, mereka akan hidup selamanya di surga, nggak pakai mati. Dan bagi penduduk neraka kebalikannya, mereka akan hidup terus dalam kesengsaraan di neraka, nggak pernah mati. Maka membicarakan tentang masalah nikmat dan tersiksanya orang nanti di akhirat harus menjadi salah satu pemikiran kita setiap saat. Kemudian penyesalan berikutnya adalah ma'akhna anni maliyah. Ternyata hartaku tidak berguna, halaka anni sultaniyah, dan kekuasaanku juga sirna. Allah Subhanahu wa taala mempertegas yang namanya harta dan kekuasaan itu tidak akan dibawa mati. Tetapi anehnya kebanyakan manusia justru berlomba-lomba untuk membawa hal yang tidak dibawa mati, yaitu yang namanya harta dan kekuasaan. Seandainya harta dan kekuasaan itu dibawa mati, Nabi menjadi contoh. Tapi ternyata Allah mempertegas, Nabi menjadi sampel, beliau tidak ambisius terhadap yang namanya harta, apalagi kekuasaan. Sekaligus menjadi pengingat bagi kita ya, terkait dengan sudah mendekatnya waktu pemilu. Nasihat saya yang pertama adalah, sesibuk apapun kita kampanye, kita terlibat dalam dunia politik, jangan pernah melupakan ibadah. Saya baru saja menegur sepupu saya, capek kampanye sampai sholatnya itu dijamak terus. Kayak perang aja gitu ya. Duhur dengan asarnya, maghrib dengan isyaknya. Saya itu negur melihat dari statusnya. Ya, statusnya itu secara tidak langsung menggambarkan dia pasti menjamak ketika ikut kampanye. Saya kemudian negur dengan sebuah sabda Nabi, al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di waktu yang sulit itu seperti hijrah kepadaku. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Memang tidak ada hijrah ketika Nabi sudah wafat. Jangankan Nabi sudah wafat, ketika Nabi masih hidup saja setelah peristiwa Fathu Mekah, Nabi berkata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah ini. Karena Muslim saat itu sudah dijamin aman oleh Nabi, gak usah hijrah-hijrah lagi. Tetapi maksud dari hadis ini adalah ada sebuah amalan yang pahalanya begitu besar, diibaratkan seperti orang yang hijrahnya kepada Nabi. Hijrah kepada Nabi itu kan pahalanya luar biasa. Di antaranya apa? Ibadah di waktu sulit. Ya sibuk kampanye, tapi ibadahnya jangan disepelekan, ibadahnya jangan dirubah. Apalagi sampai tidak beribadah. Padahal kalau kemudian saya berharap dan membayangkan sepupu saya ini sibuk kampanye, tapi sholatnya terjaga, wah pahalanya gede banget. Tapi karena kemudian tidak didasari dengan ilmu, akhirnya memenangkan kampanyenya, ibadahnya yang penting tetap terlaksanakan. Kalau kemudian kita masih dengan pola pikir yang penting, ya udah ibadah kita itu yang penting terlaksanakan. Nggak ada kualitasnya. Kuantitas ada tapi kualitasnya nggak ada. Maka ini nasihat saya yang pertama. Yang kedua, jangan sampai timbul permusuhan yang kemudian permusuhan ini tidak ada endingnya di dunia. Benci kepada orang yang memilih calon pemimpin yang buruk dan jahat boleh. Tapi nanti kalau kemudian setelah pemilu ya sudah, berhenti permusuhannya. Kenapa? Karena kalau permusuhan itu dibawa mati, maka nanti akan diulang di akhirat.
Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah permusuhan di antara kami itu akan diulang di akhirat? Padahal di akhirat itu kami sudah mendapatkan beban dengan dosa masing-masing." Nabi mengatakan, "Na'am, iya. Kalian akan diulang lagi permusuhannya oleh Allah di akhirat gara-gara kalian tidak segera berdamai." Ya rencana saya memusuhi mereka sampai pemilu saja. Kalau habis pemilu nggak usah. Daripada saya nanti mati diulang kembali permusuhannya nanti di akhirat. Musuh dalam makna saya tidak suka orang yang bakal menghusung kebatilan. Makanya ketika saya ditanya oleh beberapa orang, apa hukumnya ikut pemilu? Saya katakan dalam dunia fikih para ulama terbagi menjadi tiga. Ada yang mengharamkan secara total karena memang bentuk negaranya, cara pemerintahannya tidak seperti Nabi, dasar hukumnya juga bukan Al-Quran dan hadis, mengharamkan total. Ada juga yang membolehkan secara total, tapi ada juga bersyarat. Kalau tidak ikut pemilu akhirnya terpilihlah orang-orang kafir, orang-orang jahat menjadi pemimpin kemudian bakal dan pasti merugikan orang Islam, maka saat itu ikut pemilu hukumnya wajib. Bersyarat. Paham ya? Mengharamkan mutlak, membolehkan mutlak, yang ketiga bersyarat. Jadi kita lihat kondisi sekarang ini, kalau kita tidak nyoblos, apakah menyebabkan orang kafir akhirnya terpilih? Kalau memang seperti itu, wajib nyoblos mencegah orang kafir menjadi pemimpin. Paham ya? Tarkul mudor muqaddam ala jalbil manafi. Salah satu kaidah fikih kan gitu. Meninggalkan madorot itu dikedepankan dibandingkan mengambil manfaat. Mencegah orang jahat berkuasa itu lebih utama dibandingkan kepentingan-kepentingan yang lain. Paham ya? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tersiksanya orang yang masuk neraka itu dengan mengatakan summa jahima salluh summa fi silsilatin dar'a sab'una dira'an fasluku. Kemudian mereka bakal dibakar di neraka jahim, kemudian mereka dimasukkan ke dalam rantai yang panjangnya 70 hasta dan mereka pasti tersiksa karena kepanasan. Terkait dengan tafsiran ayat ke-32, para ulama memahami dengan beberapa pemahaman. Yang pertama, di neraka nanti akan ada rantai besar. Akhirnya itu dibelenggu bareng-bareng, kemudian diseret. Ada juga yang mengatakan enggak, ini rantainya berlaku untuk masing-masing orang diseret. Bahkan Al-Imam At-Tabari yang tafsirnya hari ini saya bawa, itu mendatangkan riwayat orang kalau masuk neraka, kalau Allah sudah nyebut rantai, itu rantainya dimasukkan dari dubur tembus ke mulut. Yang panjangnya 70 dirok. Dirok di sini jangan ada yang mengatakan diroknya manusia, ada yang mengatakan diroknya malaikat. Kalau diroknya manusia berarti sekitar 35 meter. Rantai 30 meter itu dipakai untuk nembus bokong sampai ke mulut kemudian diseret. Yang sifat rantai ini bukan cuma menyakitkan ketika masuk ke dalam tubuh tapi juga panas. Yang lebih mengerikan kalau kemudian pakai penafsiran yang kedua. Diroknya ini diroknya malaikat. Al-Imam At-Tabari mengatakan dirok malaikat itu satu diroknya jaraknya seperti Mekah dan Kufah. Jaraknya ribuan kilo. Ngeri gitu ya. Waliyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahutu ala ta'amil miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Allah kemudian melanjutkan sebab utama orang masuk neraka itu karena tidak beriman. Tidak beriman itu pasti menunjukkan kesyirikan. Yang kedua, perilakunya di dunia tidak membiarkan orang untuk memberikan makan kepada orang miskin. Menganjurkan saja tidak, apalagi melakukan. Kemudian Allah juga melanjutkan informasi tentang kesengsaraan mereka dengan mengatakan di hari itu
Dia tidak punya seorang pun yang menjadi penolong dan penyelamat. Dan tidak mendapatkan makanan kecuali gislin. Gislin itu kata para ulama adalah sungai nanah. Ada juga yang menafsirkan gislin itu campuran antara luka, nanah, dan keringatnya penduduk neraka. Tetapi unik, neraka itu identik dengan tempat yang panas, tapi gislin ini dingin. Dinginnya banget. Karena kalau sudah bicara tentang neraka ada kata bangetnya. Panas banget, dingin banget. Dan kita mengakui kondisi panas banget membinasakan, dingin banget membinasakan. Mungkin ada orang yang pakai logika. Neraka identik dengan tempat panas, kok ada dinginnya gimana? Emang bisa dingin dan panas bertemu? Nggak usah heran, AC, kulkas itu kan sebagai bukti. Panas dan dingin bisa bertemu. Kita punya AC, depannya dingin, belakangnya panas. AC, kulkas, depannya dingin, belakangnya panas. Nyatanya ketika mereka berdekatan, tetap bisa berjalan. Tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Maka di neraka itu jangan dibayangkan cuma panas saja. Ada juga dingin, tapi dingin yang membinasakan. Ini diperkuat dengan sabda Nabi ketika Nabi menceritakan neraka itu ngeluh kepada Allah karena sebagian dirinya dengan sebagian yang lain saling merusak. Saking panasnya, dulu neraka itu awalnya cuma panas. Panas terus, akhirnya neraka ngadu kepada Allah, ya Allah kalau gini terus, aku bakal pecah rusak karena sebagian diriku menghancurkan yang lain. Terlalu panas diriku. Maka Allah kemudian mengatakan, ya sudah, kalau gitu akan kuhembuskan dua macam angin di neraka. Yang pertama, tiupan angin yang dingin. Yang kedua, tiupan angin yang panas. Maka itulah yang menyebabkan neraka akhirnya bisa bertahan karena ada dingin dan panasnya. Ketika memang sudah sangat panas, dihembuskan angin yang sangat dingin. Ketika kemudian dinginnya sudah mendominan, dibalikkan dengan tiupan panas lagi. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dengan mengatakan, la ya'kuluhu illal khati'un. Tidak akan memakan gislin kecuali orang yang khati', salah secara sengaja. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan aku bersumpah dengan apa yang tidak kalian lihat. Allah Subhanahu wa taala itu ketika bersumpah bebas. Yang bisa dilihat contohnya apa? Matahari, bulan dan sebagainya. Yang tidak bisa dilihat seperti malaikat, jin dan sebagainya. Allah kemudian melanjutkan, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadakkarun. Sesungguhnya dia, dulu pernah kita bahas ya, setiap dhamir hu, kalau tidak ada kata terdekat yang menjadi referensi bahwasanya hu adalah kata tersebut, maka semua dhamir hu di dalam Al-Quran itu kembali kepada Al-Quran. Paham ya? Kata Al-Quran di dalam ayat sebelumnya tidak disebutkan. Tahu-tahu Allah mendatangkan kata ganti hu, sesungguhnya dia. Maka dia di sini, kata para ulama tafsir, kembali kepada Al-Quran. Seperti perkataan Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam qadar. Nyanya di sini kembali kemana? Nggak ada kata kembalinya. Sehingga para ulama akhirnya sepakat menyimpulkan seluruh dhamir hu, kalau tidak ada marja'nya berarti kembali kepada Al-Quran. Allah berkata sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan yang Allah sampaikan kepada utusan yang mulia. Ada yang mengatakan utusan ini Jibril, ada yang mengatakan Nabi Muhammad, tapi yang lebih tepat dua-duanya. Jibril maupun Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang memiliki sifat yang mulia. Kemudian Allah mempertegas, dia bukan perkataan penyair, tetapi sedikit kalian yang beriman, bukan juga perkataan dukun, sedikit kalian yang mengambil pelajaran. Ketika berbicara tentang bukan perkataan syair, Allah bicara kok kalian tidak beriman. Ketika Allah berbicara tentang perkataan dukun, kenapa kalian tidak mengambil peringatan?
Bedanya apa? Kalau bicara tentang untuk tahu ini syair atau tidak, modalnya cukup bahasa Arab. Kalau kita paham bahasa Arab dengan benar, maka ketika baca Al-Quran bakal tahu ini bukan syair. Maka kalau dengan modal bahasa Arab bisa tahu ini bukan syair, kok tidak beriman, aneh. Yang kedua, Allah juga mengatakan bukan juga perkataan dukun. Sedikit di antara kalian yang mengambil pelajaran untuk tahu juga kalau Al-Quran yang dibacakan Nabi itu bukan perkataan dukun, maka harus melihat perilaku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mirip nggak dengan dukun perilakunya? Harus dengan pengamatan, ada nggak hal-hal yang menjadi kemiripan antara Nabi dengan dukun? Kalau kemudian tidak ada, berarti bukan perkataan dukun. Maka Allah membedakan cara untuk beriman dan cara untuk ngambil pelajaran. Kalau beriman itu cukup dengan ilmu. Tapi kalau ngambil pelajaran harus dengan pengamatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas tanzilum mirabbil alamin. Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya Muhammad menutup atau mengubah perkataan kami, la akhadna minhu bil yamin. Akan kuangkat tangan kanannya, summa laqata'na minhul watin. Kemudian kami putus urat nadinya. Nabi di dalam ayat ini pernah diancam oleh Allah kalau tidak amanah. Tetapi Nabi sampai akhir ayat tidak pernah tidak amanah. Seluruh apa yang Allah turunkan kepada beliau, menyangkut beliau atau tidak, nyinggung beliau atau tidak, enak atau tidak, beliau sampaikan. Maka ini ancaman yang merupakan gambaran tapi tidak terbukti. Nabi seakan-akan dikecam atau diancam oleh Allah, tapi hakikatnya Allah tidak pernah mewujudkan kecaman dan ancamannya karena Nabi amanah. Pelajarannya apa? Kalau Nabi saja dengan tidak amanah diancam dengan siksaan, apalagi kita. Calon presiden berikutnya kalau kemudian sudah berat-berat dipilih kok tidak amanah, hati-hati. Nabi saja kaitannya cuma menyampaikan perkataan Allah, kalau tidak amanah diancam dengan siksaan seperti itu, apalagi pemimpin. Nabi punya janji dengan satu pihak saja, yaitu Allah. Apalagi presiden yang punya janji dengan jutaan rakyat, jutaan manusia. Berarti dia lebih terancam dengan ancaman dari Allah dibandingkan Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu menjadi peringatan bagi orang-orang bertakwa. Wa inna la'lamu anna minkum mukadzibin. Dan kami lebih tahu siapakah di antara kalian yang menjadi para pendusta. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan Al-Quran itu menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir. Apa bentuk penyesalan orang kafir terhadap Al-Quran? Kata para ulama dua. Yang pertama karena tidak mengimani akhirnya masuk ke dalam neraka. Yang kedua ketika melihat orang beriman membaca Al-Quran timbangannya berat, nyesel. Kenapa ketika di dunia tidak membaca Al-Quran padahal Al-Quran pahalanya begitu besar, begitu berat timbangannya. Jadi ada dua penyesalan yang dialami oleh orang kafir terhadap Al-Quran. Tidak mengimani, tidak membaca. Tidak mengimani dimasukkan ke dalam neraka, tidak membaca akhirnya timbangan amalannya tidak berat. Wa innahu lahaqqul yakin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang mendatangkan keyakinan. Dulu pernah kita bahas ya, tingkat ilmu atau pengetahuan itu tiga. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ilmu yakin itu misalnya, saya cerita kepada Pak Jarot, Pak minum kopi di kafe sana tuh enak banget. Maka pengetahuan Pak Jarot tentang ada kafe yang kopinya enak banget, itu ilmu yakin. Kemudian Pak Jarot ngelewatin kafe itu, melihat ke dalam kafe, banyak orang menikmati kopinya. Ngelihat sekarang, bukan cuma dengar. Maka itu
naik menjadi ainul yakin. Lihat sekarang. Dan kalau sampai sudah ikut minum kopinya, merasakan nikmat kopinya, maka itu ain hakul yakin. Paham ya? Jadi tingkat kebenaran Al-Quran dan ilmu Al-Quran itu bukan cuma ilmu yakin, ainul yakin, tapi Allah katakan hakul yakin. Ya. Kemudian Allah menutup dengan perkataan fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Ada dua penafsiran. Yang pertama, bertasbih di sini adalah menyebutkan kalimat tasbih, memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir. Zikir di sini ada yang mengkaitkan baca Al-Quran itu termasuk zikir, tapi ada juga yang mengatakan baca Al-Quran iya, zikir iya. Yang kedua penafsirannya adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Di sini adalah menghilangkan hal-hal yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah. Kayak misalnya Allah tuh berbilang, sabbih. Jangan, sucikanlah Allah, Allah tuh tidak berbilang, Allah tuh esa. Ada keyakinan Allah tuh punya anak, sabbih. Singkirkan keyakinan itu karena Allah tidak butuh anak, tidak punya anak. Paham ya? Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah selesai. Moga-moga bermanfaat. Sisa waktu 1 atau 2 pertanyaan kalau ada saya persilahkan. Taib yang pertama dalam kaidah bahasa ya. Kalau memang lafalnya beda berarti hakikatnya berbeda. Sedang yang kedua, Nabi di dalam hadis merinci zakum itu apa. Di dalam hadis Nabi juga merinci gislin itu apa. Zakum itu adalah pohon, syajarataz zakum. Itu pohon yang ada di neraka yang menjadi salah satu menu untuk dijadikan makanan bagi penduduk neraka. Tapi kalau gislin, ada yang mengatakan dia makanan, tapi ada juga yang mengatakan minuman. Gitu ya. Kalau dilihat dari redaksi ayat ini, wala ta'amun illa min gislin, tidak ada makanan kecuali gislin, berarti gislin juga termasuk menu makanan, bukan minuman. Kalau minumannya kan pernah kita bahas yaitu air yang sangat panas, tapi ada juga yang mengatakan nanah yang direbus. Karena sama-sama ada makanan dan minuman yang terbuat dari nanah, sempat para ulama beda pendapat gislin ini makanan atau minuman. Tapi kalau berdasarkan redaksi ayat ini lebih kuatan gislin itu makanan juga. Jadi zakum, gislin itu beda, tidak bisa disamakan. Kalau samanya adalah sama-sama menu penduduk neraka. Para ulama perbedaan pendapat berikutnya adalah apakah seluruh penduduk neraka itu dapat menu-menu ini? Ya makan zakum, ya makan gislin dan sebagainya. Atau disesuaikan dengan tingkat nerakanya. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan seluruh penduduk neraka ya menunya itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, menunya itu pagi, gislin, siang gitu ya, zakum gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, ini sesuai dengan tingkatan nerakanya. Kalau nerakanya paling bawah, ya berarti makanan yang paling parah, zakum. Zakum itu makanan ketika dimasukkan ke dalam mulut jadi duri, merusak seluruh pencernaan, katanya, tajam. Zakum itu sebenarnya istilah yang terambil dari kosakata bahasa Arab, identik dengan makanan berduri. Kalau dimakan binatang saja mati. Makanya zakum ini biasanya sembunyi di rumput-rumput kering. Dan rumput kering itu kadang-kadang dimakan oleh beberapa binatang, di antaranya onta. Makanya onta itu ketika mau makan rumput kering menjulurkan lidah dulu untuk ngecek ada nggak zakumnya. Karena dengan firasat yang Allah berikan kepada binatang, binatang itu tahu mana makanan yang membahayakan, mana yang tidak. Wallahu a'lam. Jadi kembali lagi lebih tepat, lebih kuat zakum dan gislin itu sesuatu yang berbeda.
persamaannya makanan di neraka, perbedaannya apakah disuguhkan bareng atau ini menu sesuai dengan tingkat kelas di neraka. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi? Oke. Tip. Banyak kosakata di dalam bahasa Indonesia yang ternyata setelah ditelusuri ngambil dari kosakata bahasa Arab. Sejarahnya bagaimana tidak bisa dipungkiri. Sejarahnya karena interaksi dalam berdakwah. Para ulama beda pendapat tentang yang berdakwah ke Indonesia itu siapa. Ada yang mengatakan yang berdakwah itu nggak main-main. Ali bin Abi Thalib. Karena ada prasasti di Aceh yang menunjukkan Ali bin Abi Thalib itu pernah sampai ke Aceh. Tapi ada juga yang mengatakan, dan ini kebanyakan buku-buku sejarah mengatakan demikian, pedagang muslim dari Gujarat yang mereka mengajarkan Al-Quran, ngajarin hadis sambil menerangkan maknanya, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sekaligus ini menunjukkan berarti bahasa Indonesia itu kosakatanya sedikit. Kosakata asli dalam bahasa Indonesia itu konon cuma 50.000. Tapi kalau dalam bahasa Arab kosakata aslinya belum diturunkan saja 600.000. 1:12. Makanya kalau kemudian Al-Quran terjemah kok dibaca nggak begitu enak. Karena memang bahasa Indonesia kesulitan menerjemahkan bahasa Arab. Satu ini mau menerjemahkan yang 12. Susah gitu ya. Misalnya kata dia, nur dan sebagainya itu dalam Al-Quran terjemah disamakan. Padahal dia dan nur itu beda. Nur itu sinar yang tidak menyakitkan ketika kena kulit, seperti sinar bulan. Tapi kalau sinar yang menyakitkan kulit ketika terkena kulit itu adalah dia. Seperti sinar matahari. Tapi maupun bulan matahari sebutannya sinar. Gitu ya. Padahal kalau paham bahasa Arab, tahu bedanya nur dan dia. Jadi sejarahnya karena dakwah, Mas. Dakwah. Bahkan kalau pakai pendapat yang minoritas, konon Ali bin Abi Thalib saja pernah ke sini. Yang Ali bin Abi Thalib pasti ngomong ke sini tidak tiba-tiba langsung pakai bahasa Indonesia. Zaman dulu Google Translator belum ada. Paham ya? Ali bin Abi Thalib ngomong dengan bahasa Arab, didengar oleh orang-orang yang mendengarkan perkataan beliau, ingat-ingat, dipahami, kemudian akhirnya lama-kelamaan terserap menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu juga ngambil dari Sanskerta, dari bahasa Inggris dan sebagainya. Sehingga ya mohon maaf kalau ada orang tidak bangga dengan bahasa Indonesia, jangan disalahkan. Karena tahu sejarahnya ini kan serapan dari berbagai macam bahasa. Tapi kalau dia bangga dengan bahasa yang kosakatanya banyak, termasuk kosakata dari bahasa kuno, bahasa yang Allah gunakan dalam kitab suci, nah itu keren. Paham? Kalau ada orang Yahudi bangga dengan bahasa Ibrani-nya, saya diamkan. Karena bahasa Ibrani itu bahasa kuno, bahasa yang masih bisa bertahan. Kalau bahasa Indonesia belum tentu bisa bertahan 50 tahun lagi dan sebagainya. Wong jangankan 50 tahun lagi, anak-anak zaman sekarang aja tidak bangga dengan bahasa Indonesia. Saya anak Jaksel. Anak Jaksel itu kan tahu sendiri, punya kebiasaan mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Gitu ya. Ada istilah bahasa gaul. Sampai kemudian kalau bahasa gaul diucapkan, kita bingung, ini bahasa aslinya apa? Paham ya? Maka kalau ada upaya untuk bulan bahasa, hari berbahasa, ya mungkin upaya mengembalikan bahasa Indonesia itu menjadi sebuah kebudayaan yang bisa dibanggakan. Wallahu a'lam. Tip demikian sih. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.